Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Antamedika, kembali lagi di podcast Antamedika. Semoga sahabat Antamedika dalam keadaan sehat, bahagia dimanapun kalian berada. Kali ini dengan saya, Dr. Dinar Syifa Hartanti, akan membahas tentang benjolan pada payudara. Kali ini narasumber kita ada dengan Dr. Lukas Anton Patiapon, spesialis bedah, konsultan tumor dan kanker. Ya, selamat datang dok. Apa kabar dokter? Selamat pagi, kabar baik. Semoga perjumpaan kita ini dapat memberikan pencerahan bagi teman-teman Antam sekalian yang ada di rumah. Ya baik, kita langsung saja ya dok ya. Ya. Untuk pertanyaannya yang pertama, untuk benjolan pada payudara dok, sebenarnya kondisi apa saja sih dok yang bisa menimbulkan benjolan pada payudara dok? Itu namanya faktor resiko atau faktor pencetus. Jadi kondisi-kondisi misalnya faktor haid yang terlalu dini, ada cepat haid kita patokannya kurang dari 13 tahun. Kemudian faktor mendapatkan anak pertama yang pada usia lebih tua dari 35 tahun. Kemudian pemakaian obat-obat KB, dan ada genetik faktor keturunan. Kemudian ada juga faktor obesitas, faktor konsumsi alkohol, faktor stres, faktor kurang berolahraga, kemudian faktor yang tidak menggunakan payudara sebagai sumber ASI pada saat dia mempunyai bayi. Jadi itu faktor-faktor yang menghubungkan dengan adanya benjolan payudara, terutama benjolan yang ganas. Untuk benjolan pada payudara dok, apakah selalu ganas atau bagaimana dok? Benjolan pada payudara itu dari 10 benjolan hanya satu yang ganas, jadi sekitar 10% yang ganas dan 90% tidak ganas. Jadi nggak usah takut kalau ada benjolan di payudara, kita langsung takut ini ganas. Belum tentu, karena memang hanya 10% yang ganas. Sisanya 90% tidak ganas, tumor jinak maksudnya. Baik. Jadi ada yang ganas, ada yang jinak juga ada yang ya ganas, dok ada yang ya? Jinak. Banyak yang jinak daripada ganas. Oke, baik dok. Untuk jika ada benjolan pada payudara nih dok, apa saja sih dok yang perlu diwaspadai kalau misalnya ada tanda ke arah ganas nih dok? Ada tanda-tandanya nggak sih dok sebenarnya? Benjolan yang ganas itu akan menyebabkan perubahan bentuk pada payudara. Kalau dia menyebar ke arah kulit, kemudian menyebar ke arah dinding dada. Jadi kalau dia menyebar ke arah kulit, kulitnya akan berubah bentuk sampai ke arah bengkak, kemudian bengkak bisa berubah menjadi seperti kulit jeruk. Kemudian nipelnya itu yang dulunya normal bisa ketarik ke dalam. Kemudian bentuk kulit yang bisa cekok gitu seperti lesung pipi. Kemudian bisa keluar cairan dari puting susu. Dan ada kalau kita gerak, yang biasanya dia bisa bergerak karena dia menancap ke dalam dinding dada, dia akan menjadi tidak bisa digerakkan. Dan kalau kita raba kelenjar getah bening, suka ada raba kelenjar di ketiak. Itu kemudian tanda-tanda ganas. Tanda keganasannya ya dok ya. Oke, baik. Lalu untuk pemeriksaan awal nih dok, sebaiknya kita untuk memeriksa adanya benjolan di payudara tuh bagaimana sih dok caranya? Iya, itu ada yang namanya sadari. Sadari itu periksa payudara sendiri yang kita pakai sebagai deteksi dini. Ya, jadi kita anjurkan untuk wanita-wanita yang sedang dalam proses reproduksi dan masih mendapat haid, namanya premenopause. Premenopause itu kita anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan payudara sendiri seminggu sampai 2 minggu setelah haid. Jadi dalam keadaan itu hormonnya sudah dalam keadaan minimal, sehingga pada saat pemeriksaan payudara tidak timbul rasa nyeri, rasa bengkak, dan itu akan lebih nyaman untuk dilakukan pemeriksaan payudara. Jadi setiap seminggu sampai 2 minggu setelah haid. Sedangkan yang sudah menopause, yang sudah tidak mendapat haid, sebulan sekali aja dia periksa payudara. Tanggalnya terserah, karena dia udah nggak haid, dia bisa menentukan tanggalnya sendiri. Dan sebaiknya tanggalnya dia gampang diingat, misal hari ulang tahunnya dia. Kalau di ulang tahun tanggal 1, kita periksa setiap tanggal 1 setiap bulan. Itu. Jadi kalau orang yang sudah menopause, kapan aja boleh periksa. Tapi kalau orang yang belum menopause, dia harus periksa sebulan sekali, seminggu sampai 2 minggu setelah haid. Oke, baik dok.
Lalu kalau misalnya pada ibu menyusui nih dok, bagaimana dok? Pada kondisi ibu menyusui dok kan payudaranya ada perubahan nih dok. Itu bagaimana dok? Iya, ibu menyusui itu akan menyebabkan payudara menjadi besar, ya kan, menjadi besar, dan bisa saja tumor juga dipengaruhi oleh keadaan payudara yang besar. Memang agak susah karena payudara yang besar itu menyebabkan kita akan susah memeriksa payudara. Tapi memang kalau misalnya susah, kesulitan, diharapkan ke dokter untuk bisa diperiksa dengan baik. Oke, baik. Untuk caranya sendiri ada langkah-langkahnya nggak sih dok? Oh, sadari itu kita biasa dilakukan di kamar mandi yang ada kacanya, di dalam kamar mandi ada kacanya. Kita berdiri di depan kaca, kita bisa lihat langsung perubahan bentuk dari payudara. Jadi jangan langsung diraba dulu, tapi dilihat dulu, lihat perubahan bentuk payudara. Yang tadi saya bilang, kalau payudara kiri kanan pasti nggak bisa sama besar, pasti beda. Kemudian apakah ada bentuk di kulit, perubahan bentuk di kulit? Apa ada cekongan, apa ada perubahan bentuk yang tadi seperti bengkak, seperti kulit jeruk, ada putingnya masuk ke dalam. Itu bisa lihat di depan kaca. Kemudian setelah itu kita akan mengangkat satu tangan ke atas, kiri ke atas, kita memeriksa payudara yang kiri pakai tangan kanan. Kita memeriksa dengan 3 jari yang dibuat seperti ini. Kita memeriksa bisa dari luar ke dalam, dari luar sampai ke daerah puting. Kalau ketemu benjolan, cepat-cepat cari dokter untuk menerima penjelasan yang baik, jangan sampai salah jalan. Kebanyakan tuh orang salah jalan, ada benjolan, takut, mereka pergi ke tempat yang salah, akhirnya mereka datang itu ke rumah sakit sudah dalam kondisi lanjut. Nah, itu yang kita nggak mau. Gitu ya dok. Jadi kalau misalnya sudah teraba benjolan, sebaiknya langsung ke dokter aja ya dok ya. Terus misal sudah ke dokter nih dok, itu akan diperiksanya apa saja sih dok kalau misalnya untuk benjolan? Oh iya, nanti di situ akan diperiksa oleh dokternya. Itu namanya sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Kemudian nanti akan ditambahkan dengan pemeriksaan penunjang, misalnya USG dan mamografi. Dari USG mamografi itu kita akan mendapat informasi lebih jelas lagi apa tumor payudara ini ke arah yang jinak atau ke arah yang ganas. Biasa gitu. USG mamografi. USG mamografi ya dok ya. Untuk tata laksana selanjutnya dok, pada benjolan di payudara dok, itu ada apa aja sih dok? Oh ya, kalau misalnya benjolan payudara yang jinak, terapi pertama biasanya cuma pengangkatan, itu sudah cukup. Karena jinak, kemudian yang paling lebih agak penanganan lebih complicated yaitu kalau dia tumornya ganas. Karena selain surgery, selain operasi, dia bisa di kemo, bisa di radiasi sinar, atau minum obatan hormonal terapi, atau ada yang namanya targeted terapi yang paling baru. Nah, itu namanya modalitas dalam penanganan kanker, suatu kanker, terutama kanker payudara, termasuk kanker payudara. Jadi tergantung juga nanti ditemukannya jinak atau ganas ya dok ya? Iya, ditemukan jinak atau ganas, ya. Lalu yang terakhir nih dok, sebelum adanya benjolan pada payudara, bisa nggak sih dok dicegah untuk timbulnya benjolan itu dok? Caranya bagaimana dok? Ya, faktor-faktor yang tadi kita bicarakan pada awal pembicaraan ini, bahwa faktor-faktor hormonal itu harus kita kontrol. Misalnya kalau di negara-negara maju, anak-anak itu diusahakan supaya jangan cepat haid. Jadi kalau sekarang anak kan haid makin hari makin muda, maka negara-negara maju berusaha supaya dia jangan cepat haid, sehingga paparan terhadap estrogennya lebih rendah, lebih lama kan. Kemudian sebaiknya payudara dipakai pada saat menyusui. Hindari obat-obat kontrasepsi yang berbau hormonal ya. Kemudian olahraga yang cukup, jangan stres, hindari alkohol, jangan kegemukan, kemudian kontrol teratur ke dokter dan sadari ya, deteksi dini dengan sadari, sehingga kita bisa dapat menemukan benjolan itu pada saat yang masih dini. Itu yang paling kita pentingkan dalam penanganan suatu kanker payudara, suatu benjolan pada payudara. Untuk sadari penting ya dok ya? Sadari ya penting. Menarik sekali untuk tema hari ini. Sekian dulu dok untuk podcast hari ini. Nanti bila dari sahabat Antamedika ada keluhan
atau ingin konsultasi dengan Dokter Lukas, boleh bisa via telemedicine. Nanti bisa kontak di nomor WA 08111 785 775. Itu nanti bisa telemedicine dengan Dokter Lukas ya, Dok ya. Gitu. Jadi untuk benjolan pada payudara ini penting untuk dideteksi dini. Pertama awal itu pemeriksaannya dengan sadari, bisa dilakukan di rumah ya Dok ya. Lalu bila ada benjolan langsung pemeriksaan ke dokter, nanti akan diterapi berdasarkan benjolannya gitu. Baik, sekian untuk podcast kali ini. Nantikan podcast Antamedika berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Serta jangan lupa subscribe YouTube kami di RS Antamedika dan follow Instagram di @antamedika. Di sana banyak informasi dan tips kesehatan lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan menjalankan 5M. Stay safe, stay healthy, stay happy. Saya Dr. Dinar Syifa Hartanti. Saya Dr. Lukas Anton. Undur diri dari podcast kali ini. Podcast Antamedika. We serve with care.